Halo, apakah suara saya dapat didengar? Terdengar. Ya, diterima dengan jelas. Tidak. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, maka acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Indadi selaku Sekretaris Desa sekaligus Pembimbing Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo. Yang terhormat Mas Ahmad Bayu Iskandar Eskom selaku Ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo. Yang kami hormati para anggota Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo dan teman-teman anggota KKN kelompok 119 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada pemuda-pemudi Karang Taruna Manggala Desa Sidoarjo pada acara sosialisasi pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 dengan tema Sayangi dan Lindungi Keluarga dengan Patuhi Protokol Kesehatan COVID-19 oleh mahasiswa KKN BBM Universitas Airlangga kelompok 119. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diah Ayu yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara demi acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemutaran video Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Dilanjutkan pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengikutinya dengan hikmat. Kepada operator yang bertugas dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah
orang-orangnya, Kak. Kamu Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, kita adakan sesi foto bersama. Kepada operator yang bertugas dipersilakan. Para hadirin dimohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu ya. Baik, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi PHBS di masa pandemi COVID-19 oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Kebidanan Universitas Airlangga kepada Mbak Desi Ratnasari, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Desi. Sudah, alhamdulillah. Ya, Sudah. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dia, pembawa acara yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Indadi selaku pemerintah Desa Sidoarjo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan
terima kasih dan selamat datang kepada pemuda dan pemudi di Desa Sidoarjo yang telah menyempatkan waktunya, dan alhamdulillah kemarin cukup antusias dengan acara yang kami adakan kemarin, dan juga untuk teman-teman KKN kelompok 119 yang saya sayangi. Nah, pada malam hari ini proker kita masih sama, yaitu tentang PHBS di masa pandemi. Cuman bedanya yang kemarin yaitu tentang di bidang lingkungan. Kemudian pada malam hari ini tentang protokol kesehatan COVID. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar hari ini pemuda dan pemudi Desa Sidoarjo? Masih ingat nggak jawabnya gimana kemarin? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Nah, jadi itu nanti mungkin bisa dijadikan jargon ya, kayak misalkan mungkin kalau ada acara gitu biar kita tetap semangat. Ya, karena dengan kita semangat itu adalah salah satu rasa bersyukur kita atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja pada malam hari ini yaitu tentang protokol kesehatan COVID. Nah, ini saya tidak menjelaskan tentang apa asal mula COVID, karena mungkin sudah bosen ya kan, COVID ini sudah hampir 2 tahun di Indonesia, jadi pasti sudah tahu. Nah, ini mungkin menjelaskan sedikit saja. Yang pertama, apa itu coronavirus? Banyak orang yang menyalahartikan gitu, yang menyebut COVID itu mereka anggap virus, padahal COVID itu penyakitnya. Nah, virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Nah, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jadi bisa tertular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan juga bisa. Nah, kemudian beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19, yaitu SARS-CoV-2. Apa itu COVID? Jadi COVID itu adalah penyakitnya. Jadi corona itu nama virusnya, ya. Jadi nama virusnya itu corona atau SARS-CoV-2. Kemudian nama penyakitnya itu COVID-19. Oke, lanjut saja, operator. Nah, di Indonesia karena ini corona ini sudah 1 tahun lebih, jadi dia semakin lama dia semakin bermutasi. Itu jadi ini variannya ada varian alfa, varian beta, gamma, delta, lambda dan juga kappa. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada varian alfa, beta dan juga delta. Jadi ada 3 itu yang saat ini ada di Indonesia. Kurang lebih sama, cuman di varian delta ini ya, jadi varian delta ini ditemukan bulan Oktober tahun 2020 pertama kali di India. Ini berpotensi peningkatan risiko menular lebih cepat, dibutuhkan rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian alfa. Makanya pada bulan kemarin ya, sekitar tanggal pertengahan bulan Juli kemarin, itu hampir semua rumah sakit di Jawa itu hampir semuanya kolaps. Mereka kekurangan oksigen semua. Karena saking banyaknya peningkatan kasus pada pertengahan bulan kemarin. Oke, lanjut saja. Nah, ini kasus COVID-19 berdasarkan proses whole genome sequencing atau WGS. Nah, per tanggal 20 Juni tahun 2021, dari 2.242 sampel yang dilakukan pemeriksaan WGS, itu ditemukan 211 kasus yang harus diwaspadai.
di mana yang tertinggi yaitu varian Delta, 160 varian Delta ya, 76%. Kemudian varian Alpha 45, varian Beta 6. Oke, selanjutnya. Nah, ini kasus COVID-19. Ini data yang terbaru. Ini data yang tanggal kemarin ya, tanggal 3 Agustus. Di mana ini sebenarnya lumayan ada penurunan sebenarnya bila dibandingkan tanggal 15 Juli itu sempat mencapai 56.672 kasus kasus baru dalam satu hari. Jadi 50.000 lebih. Itu melebihi kasus di India karena di India kemarin tuh 45 sekian gitu. Nah, kemudian pada tanggal 3 Agustus, yaitu kemarin, itu sudah menurun sekitar 32 sekian gitu. Ya, tapi ini kan karena ada PPKM ya, PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Dan semoga ini kan diperpanjang juga PPKM-nya. Semoga dengan diperpanjang ini nanti akan ada penurunan yang signifikan juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini gejala COVID-19. Nah, gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun ada juga orang yang sudah terkena virus tetapi tidak merasakan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Nah, ini seperti yang kemarin ditanyakan sama Mas Putra ya. Nah, untuk gejalanya yang paling umum tuh biasanya demam, suhu 38 derajat Celcius atau lebih, kemudian batuk kering atau tidak berdahak, sakit atau nyeri tenggorokan, sakit kepala, kemudian badan lemas atau kelelahan, dan sesak nafas. Nah, gejala lain yang mungkin dialami oleh beberapa pasien yaitu rasa nyeri dan sakit, kemudian hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis. Konjungtivitis tuh sakit mata ya, mata merah seperti itu. Kemudian sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa penciuman atau anosmia, kemudian ruam pada kulit, perubahan warna pada jari atau tangan. Selanjutnya. Nah, ini untuk gejala COVID varian Delta. Sebenarnya secara umum tuh sama. Semua varian tuh secara umum sama gejalanya. Cuman pada varian Delta ini yang paling khas, itu dia ada nyeri otot, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, mual atau muntah. Jadi pada varian Delta ini, dia lebih, selain dia menyerang sistem pernafasan kita, dia juga menyerang sistem pencernaan. Ya, jadi menyebabkan mual, muntah, kemudian diare, sakit perut, hilang nafsu makan, bahkan sampai terjadi gangguan pendengaran, pembekuan darah, kemudian gangren atau matinya jaringan tubuh. Selanjutnya. Nah, sekitar 80% orang yang terinfeksi biasanya berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID menderita sakit parah dan kesulitan bernafas, serta nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Nah, ini biasanya yang parah itu terjadi pada kelompok rentan. Ya, misalnya orang lanjut usia, yaitu usianya lebih dari 70 tahun. Kemudian orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, yaitu tekanan darah tinggi, gangguan jantung, kemudian paru-paru, diabetes, atau juga penyakit kanker. Nah, tapi yang harus kita ingat bahwa siapapun dapat terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau dapat terinfeksi penyakit COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami gejala di atas harus segera mencari pertolongan medis. Selanjutnya.
Nah, ini bagaimana sih penyebaran dari coronavirus ini? Nah, orang dapat tertular COVID melalui kontak langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung dapat terjadi dari orang ke orang melalui percikan-percikan atau droplet. Itu percikan dari hidung atau dari mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian penularan kontak tidak langsung, misalnya melalui benda atau permukaan benda yang terkontaminasi dari percikan orang yang terinfeksi. Misalnya di meja, gagang pintu, atau pegangan tangan. Selanjutnya, nah ini bagaimana melindungi diri dari coronavirus. Nah, masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai COVID-19 ya. Jadi yang memutus mata rantai COVID-19 itu bukan pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan, tapi ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Nah, kemudian kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat. Selain menerapkan PHBS, pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID. Nah, di Indonesia, protokol kesehatan COVID disebut dengan 5M plus vaksinasi. Nah, dulu kan kita awal-awal tuh 3M. Kemudian sebelum ada percepatan vaksinasi, kita ada 5M. Nah, sekarang 5M plus vaksinasi. Nah, M yang pertama yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan plus mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, yang pertama mencuci tangan. Ini yang kemarin sudah kami bahas. Ya, jadi mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau hanya mencuci tangan menggunakan air saja, itu hanya membersihkan dari kotoran yang menempel, tapi tidak dapat membersihkan tangan dari virus maupun dari kuman. Nah, mencuci tangan dengan sabun diharuskan dengan teknik 6 langkah, ya, yaitu dari kita menggosok tangan. Pertama kita membasahi tangan menggunakan air, kita menggunakan sabun, kemudian kita gosok telapak tangan. Kemudian langkah yang kedua punggung tangan. Langkah yang ketiga sela-sela jari. Kemudian buku-buku tangan. Yang langkah ke-6 jempol kanan kiri. Dan langkah ke-6 yaitu pada kuku. Kita putar seperti ini. Ya, atau menggunakan hand sanitizer. Ya, jadi sebenarnya kita itu diwajibkan mencuci tangan dengan sabun, tapi apabila kita kayak bepergian jauh, misal kalau kita ke luar kecamatan gitu, atau mungkin kita ke pasar gitu, jadi kita harus siap sedia hand sanitizer karena kita nggak mungkin mencari tempat cuci tangan karena kadang nggak tersedia misalnya. Nah, menggunakan hand sanitizer itu langkahnya sama, yaitu 6 langkah. Ya, minimal 20 sampai 30 detik. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan masker. Nah, kemarin kita masih dibolehkan ini menggunakan masker medis, ya kan, menggunakan masker medis saja atau menggunakan masker kain. Nah, tapi karena virus dari varian Delta ini memang sangat beresiko, makanya pemerintah merekomendasikan agar kita memakai double masking. Yaitu double masking, yang pertama kita menggunakan masker medis, kemudian yang kedua kita lapisi dengan masker kain. Nah, karena kalau kita hanya menggunakan
masker kain saja itu efektivitasnya kurang dari 50%. Nah, kalau kita menggunakan masker medis saja itu juga kurang dari 50%. Makanya pemerintah merekomendasikan agar kita memakai double masking agar efektivitasnya mencapai 85%. Nah, prinsip memakai masker yaitu harus menutupi hidung sampai dagu. Nah, ini akan saya contohkan ya, pemakaian masker yang benar. Yang pertama, kita memakai dulu masker medisnya. Nah, setelah kita memakai masker medis, lapisi dengan masker kain. Ini kalau memakai hijab, ini sudah saya pasang konektor seperti ini. Ya, ini pastikan sudah menutupi dagu. Kemudian kita memakai masker kain. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini namanya double masking. Jadi pemakaian yang benar seperti ini. Yang pertama masker medis terlebih dahulu, kemudian yang kedua masker kain. Ini ampuh untuk melindungi kita dari terpaparnya virus COVID sebesar 85%. Nah, untuk melepasnya jangan pernah kita menyentuh bagian depan. Karena kalau kita sudah, misal kita dari perjalanan jauh, pasti virus-virus sudah menempel pada area depan kita. Seperti itu. Jadi kalau mau melepas masker, operator tolong di next. Nah, ini langkah. Nah sebelumnya akan saya beritahu tadi kan memakai maskernya harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pokoknya harus menutupi dagu sini ya. Nah, kalau misalkan tidak terbiasa pasti engap gitu kan. Nah, caranya biar tidak engap, kita pencet ini yang bagian hidung ini kita pencet seperti ini. Agar tidak engap, agar pas seperti itu. Nah, untuk melepasnya, kita jangan pernah menyentuh bagian depan. Jadi kita sentuh bagian sini. Bagian ini, bagian tali. Ya, jadi kita pegang bagian tali seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, kemudian setelah itu kita letakkan di tempat dulu. Nah, kemudian untuk masker yang ini juga kita buka. Nah, untuk masker medis kadang tuh ada oknum yang bandel ya. Jadi kadang karena kadang kelangkaan masker juga atau mungkin karena harga masker medis yang kemarin sempat mahal. Jadi sama beberapa oknum itu sempat didaur ulang. Nah, untuk mengatasi biar masker medis ini tidak didaur ulang, ya tadi tetap prinsipnya kita pegang bagian talinya, kemudian kita potong bagian sini. Kita potong bagian talinya. Ya, kita lepaskan dulu. Kemudian ini bisa kita potong atau mungkin kita tarik seperti ini. Ini biar maskernya rusak. Jadi kalau udah kayak gini, nggak mungkin didaur ulang lagi sama oknum tersebut. Gitu. Nah, ini. Nah, kemudian prinsip mengelola limbah masker. Nah, jadi karena saking banyaknya yang menggunakan masker medis, ini juga menjadi masalah juga. Ya, masalah limbah juga. Nah, prinsipnya yang pertama agar masker yang kita gunakan ya, kalau masker kain ini kan langsung kita rendam dengan cairan desinfektan ya atau klorin atau cairan pemutih. Ini kita rendam menggunakan cairan desinfektan. Kemudian baru kita buang ke tempat sampah. Terlebih dahulu kita misal taruh di wadah plastik gitu. Kemudian kita taruh ke tempat sampah. Setelah itu kita lakukan cuci tangan. Nah, apabila mungkin kita dalam perjalanan jauh, kadang kan kita nggak cepat nyampe rumah. Misalkan dari Surabaya ke Ponorogo atau dari Ponorogo ke Surabaya, kan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Nah,
Sedangkan kalau masker medis ini harus kita ganti paling nggak 4 jam. Nah, caranya mungkin habis kita lepas, langsung kita masukkan ke kantong plastik, habis itu kita buang ke tempat sampah. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya apa? Agar masker ini apabila dia terkena virus, dia tidak menularkan ke orang lain. Kasihan kayak misalkan bapak-bapak yang biasa membuang sampah gitu, yang dia petugas kebersihan gitu kan, kasihan. Jadi kita sedikit mengurangi resiko keterpaparan kepada mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini untuk M yang ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Ya, misalnya kita lagi di ruang tunggu di fasilitas umum, misalnya di bank atau mungkin di puskesmas, kan biasanya ada tuh kayak kursinya kan di jarak gitu, sekitar 1 meter. Tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko keterpaparan dari droplet tersebut atau percikan tersebut, percikan dari orang di sebelah kita gitu maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Ya, jadi kita usahakan untuk menjauhi kerumunan gitu. Kalau misalkan yang tidak terlalu penting gitu, sebaiknya tidak usah, kayak misalkan apa ya, mungkin di pasar gitu, mungkin kadang kan ada obral-obral seperti itu. Kalau sekarang mungkin karena sudah ketat ya, jadi ada petugas gitu. Nah, misalkan kalau ada obral-obral gitu, terus banyak orang yang berkerumun, sebaiknya kita menjauhi. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak penting-penting banget untuk keluar rumah, sebaiknya nggak usah keluar rumah. Seperti itu. Jadi, misalkan kalau emang misal bekerjanya di pasar, dan harus ke pasar gitu, nggak apa-apa kita ke pasar, karena emang mau gimana lagi, memang suatu keharusan kita gitu kan. Nggak apa-apa gitu, asal memang benar-benar penting, benar-benar urgent gitu ya. Tapi kalau untuk keluar rumah, misal hanya untuk nongkrong-nongkrong, atau mungkin sekedar main gitu, untuk saat ini, pemerintah menghimbau untuk jangan melakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian plus mendapatkan vaksinasi ya. Ini yang telah digalakkan sama pemerintah, percepatan vaksinasi. Nah, selain menerapkan PHBS, serta menjaga prokes COVID-15, perhatikan juga untuk menghindari menyentuh mata, hidung, maupun mulut ya sebelum mencuci tangan. Kadang kita misal kalau kita di kendaraan umum gitu, kadang tuh ada aja gitu yang masuk ke mata gitu kan. Kadang ada hewan-hewan kecil gitu yang masuk ke mata gitu. Tahan dulu. Pokoknya jangan sampai dipegang sama tangan langsung gitu. Kalau emang udah nggak tahan gitu, mungkin bisa mungkin pakai semacam kain bersih ya, atau mungkin tisu yang lembut, atau mungkin bisa pakai cotton bud gitu. Pokoknya jangan menyentuh menyentuh mata dengan tangan secara langsung. Nah, kemudian ini yang kemarin sempat saya bahas sedikit tentang menerapkan etika batuk atau bersin, ya, yaitu menggunakan masker ketika sedang batuk. Jadi kalau kita optimis ini bukan COVID kok gitu, tetap harus memakai masker. Karena apa, kasihan. Nanti jangan sampai gara-gara kita gitu, kita nggak memakai masker, kita semaunya sendiri, orang di rumah yang tadinya sehat tuh jadi batuk semua, satu rumah, satu keluarga gitu. Jadi kita harus memperhatikan etika batuk, menggunakan masker ketika batuk, atau bisa menggunakan tisu kemudian langsung dibuang. Kalau enggak, misalnya enggak siap tisu, enggak ada masker, kita bisa memanfaatkan lengan bagian dalam. Ini bagian siku kita giniin. Bersin juga. Jadi kadang tuh orang kalau bersin gitu, hacin gitu langsung kadang di hadapan orang gitu, itu benar-benar tidak beretika sama sekali ya, karena bersin itu juga termasuk batuk. Dia bersin itu juga mengeluarkan droplet atau percikan dari hidung maupun dari mulut. Jadi harus tetap kita menerapkan etika batuk ya, jadi nggak ada alasan. Nah, kalau dulu kan mungkin kita hacing gitu,
pakai telapak tangan. Nah, habis kita hatching pakai telapak tangan, kemudian kita lupa nih ada orang yang datang, "Hai, gimana, apa kabar?" Kita salaman. Akhirnya tertularlah virus tersebut gitu. Jadi makanya sejak sekitar tahun berapa ya? Tahun sekitar 2017-an itu pemerintah mengkampanyekan etika batuk. Jadi kalau misalkan nggak siap sedia tisu, nggak ada masker, ya itu bukan alasan kita untuk bisa batuk sembarangan. Kita bisa menggunakan lengan kita bagian dalam. Jadi kalau batuk, kacing gitu atau pakai gini. Pakai lengan kita bagian dalam. Seperti itu. Nah, bisa dilanjut, Mbak. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini kita akan membahas mengenai saturasi oksigen. Oh ya, mohon maaf nanti apabila mungkin suara saya nggak jelas atau mungkin terlalu cepat atau ada yang ditanyakan nggak apa-apa sih, nanti bisa interupsi gitu di tengah jalan nggak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar saturasi oksigen. Nah, kalau orang kesehatan pasti sudah tahu ya saturasi oksigen. Nah, untuk orang awam mungkin kayak oksigen tuh kita tahu kan, oksigen kan udara yang kita hirup ya, oksigen. Kalau yang kita keluarkan itu karbon dioksida ya. Nah, kalau saturasi oksigen ini apa sih? Jadi saturasi oksigen itu persentase Hb atau hemoglobin yang mengikat oksigen atau kejenuhan Hb yang teroksigenasi. Jadi secara sederhananya seperti ini. Saturasi oksigen itu persentase Hb yang mengikat oksigen. Jadi Hb itu atau hemoglobin itu ya, itu tugasnya mengikat oksigen, kemudian dia membawa oksigen dari paru-paru, kemudian dia edarkan ke seluruh jaringan, ke seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi saturasi oksigen itu persentase atau kecukupan oksigen di dalam tubuh kita. Secara sederhananya seperti itu. Nah, ini sedikit mungkin sudah mungkin ingat atau lupa-lupa ingat ya. Jadi Hb itu gini. Di dalam tubuh kita itu ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih itu dia memproduksi imun ya di sel tulang ya, dia memproduksi imun di sel tulang. Itu fungsinya sel darah putih. Kalau sel darah merah itu di dalamnya ada Hb. Jadi Hb itu suatu protein ya. Dia protein. Tugasnya dia mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ya, jadi sudah paham ya sampai di sini saturasi oksigen. Nah, level saturasi oksigen sekarang. Nah, saturasi oksigen itu yang baik antara 95 sampai 100. Kalau dia yang saturasi oksigennya yang agak rendah, itu dia di bawah 95, yaitu 93 sampai 94. Makanya harus berbaring untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, kemudian jika saturasi oksigennya kurang dari 92, dia perlu ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dokter. Nah, lebih-lebih kalau dia kurang dari 80, dia harus menggunakan ventilator. Biasanya kalau dia saturasi oksigennya sudah kurang dari 94, dia udah merasa sesak. Seperti itu. Nah, alat untuk mengecek saturasi oksigen, mungkin kalau biasanya kalau kita datang ke klinik gitu, namanya oximeter. Dia semacam semacam hair clip atau apa sih? Bukan hair clip, apa sih namanya? Apa sih dia hampir mirip seperti strapless ya dia. Kemudian nanti jempol kita gitu kita masukkan gitu. Itu namanya oximeter. Dia fungsinya untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh. Nah, lanjut. Nah, ini oximeter. Itu di situ saturasi oksigennya 88 ya. Nah, ini teknik untuk meningkatkan saturasi oksigen, teman-teman. Nah,
tingkat saturasi oksigen turun di bawah 94 derajat, tapi tidak mempunyai akses untuk untuk mendapatkan oksigen. Karena kita ketahui sekarang oksigen kan cukup langka ya. Meskipun oksigen bisa kita dapat, kalau kita beli sendiri itu mahal. Ya, harganya tuh mahal. Nah, jadi kalau misalkan kita mengalami sesak, ini bukan hanya buat pasien COVID, mungkin buat pasien buat orang yang asma juga bisa. Pokoknya kalau dia sesak nafas gitu ya. Yang pertama yaitu yang pertama posisi berbaring dengan perut itu diganjal semacam bantal gitu ya. Jadi di bagian bisa kita lihat itu di bagian leher itu ada seperti pengganjal seperti bantal tipis seperti itu. Nah, kemudian yang bantal kedua kita taruh di antara perut. Nah, itu. Kita taruh di antara perut. Yang bantal yang ketiga kita taruh di sekitaran atas telapak kaki ya. Seperti itu. Dengan posisi berbaring tapi agak miring ya. Itu bisa dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Ini namanya teknik proning, yaitu teknik ini sudah disetujui ya secara medis untuk membantu kadar oksigen. Seperti itu. Kita hanya membutuhkan 3 bantal tipis seperti itu. Untuk ditaruh di antara leher, ya, di sekitar leher, di bawah leher, kemudian di antara perut, dan juga di antara kaki. Nah, kemudian selanjutnya, ini posisi yang kedua, ini yang biasa kita lakukan, yaitu dengan duduk setengah tidur ya. Jadi diganjal sekitar 3 bantal sampai pasien atau orang tersebut merasa nyaman gitu. Sampai benar-benar merasa merasa lega saat bernafas gitu. Kemudian untuk yang posisi 3, dia miring ya posisinya. Berbaring ke sisi kanan ya. Dengan seperti tadi 3 bantal. Yang pertama itu, tapi yang ini kita letakkan di bawah kepala. Ya, bantal yang pertama. Kemudian yang kedua di bawah pinggang. Yang ketiga menjepit kaki, seperti itu. Ini kita lakukan juga kurang lebih sekitar 30 menit. Ya. Nah, kemudian ini lakukan ketiga posisi ini secara bergantian. Ya, jadi bisa kita coba tadi langkah pertama, kemudian langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, teknik ini bisa membantu pasien untuk berjuang melawan COVID walaupun dengan level serendah 75%, tapi ini bahaya sih. Jadi paling enggak kalau udah 90% lah, paling enggak kalau kita udah merasa kayak nafas tuh kayak ngap, kayak tersengal-sengal gitu, jadi nggak bisa nafas melalui hidung gitu. Jadi harus kita bantu seperti ini. Ini biasanya sangat dibutuhkan buat pasien yang isoman. Ya, jadi pasien yang dia sudah terpapar COVID, tapi karena dia nggak gawat ya karena di rumah sakit juga penuh, jadi dia harus isoman. Nah, jadi harus kita terapkan teknik seperti tadi, 1, 2, 3 seperti tadi ya. Jangan sampai meskipun dia isoman, kemudian kita telantarkan gitu, jangan sampai. Beberapa minggu yang lalu ada salah satu kasus, ini di Ponorogo juga, dia di sekitar pabrik es gitu, mungkin kalau ada yang pernah dengar beritanya. Jadi beliau itu terpapar COVID dan harus isoman. Kemudian dia itu isolasi mandirinya di rukonya, kan dia punya ruko. Beliau punya ruko di sekitaran pabrik es itu. Nah, jadi di situ dia hanya tinggal sendiri. Keluarganya tuh hanya datang kalau memberi makanan. Nah, pada suatu hari keluarganya tuh datang dan ternyata beliau sudah tidak ada gitu. Kan kasihan seperti itu ya. Jadi sebaiknya mungkin nanti sebagai mungkin kepada Satgas COVID di desa gitu ya. Mungkin bisa
menerapkan ini gitu. Kalau enggak mungkin bisa mengasih semacam penyuluhan gitu buat pasien yang isoman gitu. Jadi kita cegah terlebih dahulu lah. Jadi kita kasih tahu nanti kalau misalkan terjadi terjadi sesak, nanti kamu harus lakukan langkah ini seperti itu ya, karena kasihan mereka seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini buat tips perawatan COVID di rumah ya. Ini buat yang isoman. Oh ya, sebelumnya mungkin sering mendengar ya kayak karantina mandiri, isoman gitu. Kadang ada yang kayak menukar-nukar gitu. Nah, jadi kalau karantina mandiri itu orang yang kontak erat dengan pasien yang sudah terpapar COVID. Kayak misalkan, mohon maaf, misalkan ambil contoh misal tukang ojek gitu ya, abang-abang Grab gitu. Nah, misalkan si Nyonya A dia terpapar COVID. Nah, kemudian habis di tracing itu pelacakan gitu ya. Jadi biasanya kalau habis mendapat laporan ada yang terpapar COVID, biasanya ada tim tracing atau tim pelacakan gitu yang turun langsung. Kemudian dia mewawancarai suspek gitu ya, atau mewawancarai si yang pasien yang terpapar COVID tersebut gitu. Kemudian ditanya, kemarin habis kontak sama siapa gitu. Kemudian biasanya pasien kan diwajibkan jujur ya. Jadi biasanya itu digali terus, kemudian dia akan bilang, kemarin habis naik ojek ini si abang ini gitu. Nah, si abang ini dia harus melakukan karantina mandiri karena dia habis kontak erat dengan Nyonya A ini gitu. Karena dia habis mengantar si Nyonya A ini, jadi dia harus kontak erat. Nah, dia wajib karantina mandiri. Meskipun si abang Gojek ini, dia nggak ada gejala COVID, tapi dia tetap harus melakukan karantina mandiri, kurang lebih selama 10 hari. Nah, bisa juga karantina mandiri itu misalnya kita habis dari kota yang zona COVID-nya misal merah atau zona hitam. Kemudian kita pulang ke rumah, kita harus karantina mandiri. Seperti itu. Itu namanya karantina mandiri. Nah, kalau isolasi mandiri itu dia mengalami gejala COVID, ya kalau isolasi mandiri, dia mengalami gejala COVID. Kemudian meskipun hasil labnya belum keluar, tapi tetap harus kita perlakukan seolah-olah dia itu terpapar COVID seperti itu. Jadi dia harus isolasi mandiri. Nah, kalau dia ada gejala, dia harus isolasi mandiri selama kurang lebih 13 atau 14 hari. Seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan ya antara karantina mandiri sama isolasi mandiri. Nah, ini tips perawatan COVID di rumah. Yang pertama, ikuti instruksi tenaga kesehatan terkait obat-obatan yang harus diminum. Meliputi waktu, cara minum, dosis obat, ya. Jadi harus kita perhatikan betul. Kemudian yang kedua, jika mengalami gejala atau keluhan seperti demam, nyeri otot atau sakit kepala, minum paracetamol, ya. Kemudian minta tenaga kesehatan terkait dosisnya. Nah, mungkin kalau kita ada persediaan paracetamol gitu atau kita dikasih paracetamol sama tenaga kesehatan, kita tanya dulu. Kalau misalkan nggak ada tulisannya, biasanya kan ada etiketnya gitu kan. Kayak anjuran minumnya berapa kali sehari. Kalau nggak ada, kita tanyakan. Ya, ini harus diminum berapa kali, seperti itu. Untuk paracetamol, dosis untuk orang dewasa itu biasanya dalam satu tablet itu berisi 500 mg. Diminum 3 kali sehari. Maksimal 4 kali sehari. Ya. Tapi biasanya 3 kali udah cukup sih. Kalau 4 kali sehari itu meskipun boleh, itu bahaya. Nanti terjadi suatu masalah ya karena kelebihan dari
asupan paracetamol tersebut. Nah, untuk usia kurang dari 18 tahun atau mempunyai BB kurang dari 50, sebaiknya mengkonsultasikan dosis obat ke petugas kesehatan. Ya, jika demam berlanjut, kompres dengan kain basah dan dingin di dahi. Nah, kemudian yang ketiga, jika kadar oksigen atau saturasi oksigen tadi kurang dari 90 derajat atau lebih, tetapi masih kurang dari 94 derajat. Jadi gini, apabila saturasi oksigennya kurang dari 94 derajat, ya, maka hubungi tenaga kesehatan dan minta untuk dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 94 derajat, kemudian 94% kadar saturasi oksigen, kemudian kita sudah melaksanakan 3 teknik tadi ya, kita sudah tidur setengah duduk, kemudian kita sudah mengganjal pada leher, pada perut, pada bagian telapak kaki dengan posisi sedikit miring. Ya, pokoknya dengan 3 teknik tadi, tapi kita tetap merasa sesak, sebaiknya kita langsung menghubungi tenaga kesehatan, ya. Agar nanti dari tenaga kesehatan, misal dari puskesmas kan ada Satgas COVID ya. Jadi nanti dari Satgas COVID nanti langsung mencarikan rumah sakit. Mana rumah sakit yang masih tersedia ruangan dan tersedia oksigen seperti itu. Nah, langkah yang keempat, jika kadar saturasi oksigen kurang dari 90%, Anda mengalami gejala COVID berat, hubungi penyedia pelayanan kesehatan. Ya, segera hubungi Satgas COVID. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Habis ya? Oh iya, tadi ada video dari Kemenkes. Oh ya, ini lanjutannya tadi. Ya, jadi meskipun kita tahu kayak misalkan obat umum kan paracetamol ya, apalagi di Indonesia kan kayak obat-obatan itu memang kurang ketat. Obat-obatan masih terjual bebas, tapi sebaiknya kita konsultasikan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan. Ya, baik untuk dosisnya, untuk waktu minumnya, seperti itu. Jangan sekali-kali melakukan pengobatan sendiri, ini khususnya dengan obat-obatan steroid, ya. Obat-obatan buat pereda nyeri, ya, jangan sampai. Jadi harus kita konsultasikan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan. Nah, ini yang terakhir, WHO tidak merekomendasikan penggunaan hydroxychloroquine, ya, atau lopinavir. Ini yang bulan kemarin sempat langka. Lopinavir itu semacam antibiotik, ya. Itu kemarin sempat langka, 2 obat tersebut. Jangan sekali-kali kita membeli obat sendiri. Jadi kita harus berkonsultasi kepada petugas kesehatan. Nah, selanjutnya ini ada video dari Kemenkes. Hai Healthies, untuk kamu yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19, tolong diingat ya, segera lakukan isolasi setelah kamu menjadi suspek atau terkonfirmasi COVID-19 dalam waktu 24 jam pertama. Isolasi ini jika terjadi jika kamu sudah di bawah 45 tahun, tidak terkonfirmasi COVID ya. Nah, itu memiliki komorbid tanpa gejala atau bergejala ringan. Jika tidak memiliki gejala, lakukan isolasi minimal 10 hari dan tambahan 3 hari untuk kamu yang bergejala. Pastikan selama isolasi mandiri di rumah, ada kamar terpisah dan ada kamar mandi di dalam rumah. Pastikan kamu juga punya ventilasi dan pencahayaan yang baik di dalam rumah. Selalu gunakan alat makan dan mandi untuk sendiri ya. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindari kontak dengan orang lain dan tidak menerima tamu. Lakukan koordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pemantauan kondisi harianmu. Semoga lekas pulih, Healthies. Oke, mungkin bisa diputar sekali lagi ya, Mbak. Ini buat perawatan jika terkonfirmasi COVID ya, ini perawatan di rumah.
bisa diperhatikan. Untuk kamu yang menjadi suspek atau terkonfirmasi COVID-19, tolong diingat ya, segera lakukan isolasi setelah kamu menjadi suspek atau terkonfirmasi COVID-19 dalam waktu 24 jam pertama. Isolasi mandiri bisa dilakukan jika kamu berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki komorbid, tanpa gejala atau bergejala ringan. Jika tidak memiliki gejala, lakukan isolasi minimal 10 hari dan tambahan 3 hari untuk kamu yang bergejala. Pastikan selama isolasi mandiri di rumah, ada kamar terpisah dan ada kamar mandi di dalam rumah. Pastikan kamu juga punya ventilasi dan pencahayaan yang baik di dalam rumah. Selalu gunakan alat makan dan mandi untuk sendiri ya. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindari kontak dengan orang lain dan tidak menerima tamu. Lakukan koordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pemantauan kondisi harianmu. Semoga lekas pulih, healthies. Nah, itu tadi video TikTok dari Kemenkes ya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau menurut saya seperti ini sih. Prinsipnya seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya apabila menyinggung mungkin beberapa orang ya. Jadi kalau misalkan kita nggak percaya COVID, itu terserah pribadi masing-masing ya. Tapi yang harus kita ingat ya, kita jangan sampai lupa nih bahwa sebelum COVID kita itu menjadi negara dengan kasus TBC yang cukup tinggi. Ya, jadi masalah sebelum ada COVID ini tuh sebenarnya di Indonesia itu ada 3 masalah. 3 masalah yang cukup mendapat perhatian. Ya, yang pertama yaitu TBC karena di Indonesia itu kasus TBC-nya tuh banyak. Yang kedua, stunting. Yang ketiga, itu masalah tentang imunisasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, meskipun kita misalnya nggak percaya sama COVID, nggak apa-apa. Ya, tapi percayalah dengan TBC. TBC itu pasti ada gitu. Jadi kalau misalkan batuk-batuk itu kita harus tetap menerapkan kayak misalkan kayak waspada, harus memakai masker gitu. Jadi meskipun kita nggak terpapar COVID, tapi kemungkinan kita terpapar TBC itu masih ada seperti itu. Jadi harus tetap memakai masker. Ya, terlebih jika kita sedang dalam keadaan sakit. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit, ya jadi kita sebaiknya di rumah saja. Sebenarnya hikmahnya ya dari COVID ini, dari maraknya kasus COVID ini, kita harus lebih sadar terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Ya, jadi kayak misalkan yang biasanya nggak peka sama diri kita sendiri, kayak misalkan tubuh lagi nggak enak badan gitu kan, tubuh capek-capek, nggak enak badan, terus ya udah deh kita paksa kerja, kita paksa beraktivitas. Nah, dengan adanya COVID ini, kita harus lebih aware, kita harus lebih peduli dengan tubuh kita. Jadi kita harus lebih sensitif kayak, kok kayaknya itu ya, kayaknya tubuhku lagi nggak enak nih gitu. Kayaknya aku lagi nggak enak nih, lagi meriang-meriang nih, atau kok kayaknya tenggorokanku sakit ya gitu. Kita harus lebih peka seperti itu. Ini sedikit cerita dari saya. Jadi tahun kemarin tuh saya ada di luar Jawa. Saya merantau di luar Jawa. Nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Saya di situ hanya sama teman-teman saya gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan saya di Aceh. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya di Aceh itu meskipun di pulau-pulau di Indonesia itu semuanya zona merah, tapi alhamdulillah di Aceh itu masih aman. Ya, tapi aman bukan berarti nggak ada ya. Aman bukan berarti nggak ada gitu. Meskipun dia zona kuning, bukan berarti dia nggak ada kasus. Nah, ini emang kami agak kecolongan mungkin ya. Jadi pada suatu hari, tahun kemarin itu, saya tuh tiba-tiba kehilangan indera penciuman, seperti tadi, yang saya paparkan ya, atau anosmia. Itu saya tahunya sudah sekitar 3 hari. Itu karena mungkin saya kurang peka ya terhadap diri saya sendiri. Jadi kurang lebih tuh 3 hari, tiba-tiba tuh saya merasakan gini, kayak, saya tuh tadi kayak pakai parfum gitu ya.
tapi kok nggak nyium ya gitu, nggak nyium apa-apa gitu. Sampai parfum saya tuh saya gini-giniin tuh nggak kecium sama sekali. Kemudian saya tes, saya pakai minyak kayu putih ya. Saya pakai minyak kayu putih, saya cium-cium itu nggak ada baunya sama sekali. Kemudian saking keselnya ya, kok ini nggak bau sih gitu. Ini kenapa nih hidung saya nih, kenapa gitu. Akhirnya ya udah saya tuangkan banyak-banyak gitu, saya oleskan di hidung. Ya, tapi tetap baunya tetap nggak bisa tercium. Cuman panas sekali karena kebanyakan minyak kayu putih ya. Tapi kalau baunya tetap nggak ada. Nah, setelah itu saya konsultasi dengan dokter di puskesmas. Kemudian dokter tersebut memberikan vitamin, terus menyarankan buat isolasi mandiri. Pas itu sebenarnya disarankan buat tes rapid ya, karena waktu itu emang swab belum ada. Terus pas itu juga rapid masih langka. Jadi akhirnya saya isolasi mandiri, kemudian menerapkan pola hidup bersih sehat, minum vitamin. Alhamdulillah mungkin sekitar sekitar 10 harian gitu, baru deh hidung saya tuh baru bisa normal lagi, seperti itu. Nah itu saya masih belum tahu apakah itu COVID atau tidak, tapi emang gejalanya emang mengarah ke COVID, seperti saya juga batuk, tapi emang saya ada alergi batuk kan, gitu. Jadi saya ada batuknya pas waktu itu, kemudian nggak bisa nyium sama sekali, sakit tenggorokan juga pas itu, seperti itu. Cuman emang memang tidak dilakukan tes swab atau rapid, jadi tidak diketahui secara pasti apakah itu COVID atau tidak gitu. Tapi alhamdulillah saya sadar diri ya. Saya sadar diri, saya menggunakan masker, saya isolasi mandiri, seperti itu. Karena saya berpikirnya seperti ini, Kak. Kalau misalkan ini COVID gitu, kan sayang sekali gitu. Orang yang kontak dengan saya nanti akan terpapar COVID. Seperti itu. Jadi meskipun kita optimis kita nggak terpapar COVID, tapi kalau kita mengalami gejala yang mengarah ke COVID, ya tolong sekali ya kita harus sadar diri. Paling nggak dengan kita sadar diri itu nggak hanya menolong kita, tapi juga demi kemanusiaan, ya seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.